kalau teman-teman perhatikan di pinggir-pinggirnya untuk alat batu itu ada indikasi penajaman. Jadi dulunya kemarin ke situ menajamkan pinggiran batunya. Pinggir samping-sampingnya. Iya, samping-sampingnya. Iya. Kelihatan ya? Iya. Ya, itu yang kemudian membantu teman-teman arkeolog untuk mengidentifikasi alat batu atau bukan. Oke, ketemu lagi di channel Abdullah Sumiputro. Kali ini saya ada di Museum Sumedo yang ada di Desa Sumedo. Kali ini saya bersama siapa Pak? Tugas di sini. Ini bukanya hari apa aja Pak? Untuk tarifnya? Ya. Ya, sip. Hari libur? Apa aja di dalamnya Pak? Banyak koleksi-koleksi. Yang diunggulkan apa Pak? Yang tingkong ada? Oke Pak, terima kasih ya Pak. Saya mau explore di dalamnya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sini monumen gajah. Masuk ke dalam museum teman-teman. Kita akan masuk ke dalam museum guys. Banyak bisa langsung bergabung. Karena kita sudah mau memulai sesi, bisa berkumpul di depan sini. Oke, sebelum masuk perkenalkan saya Intan. Dia nanti bakal kembaran kita atas dulu. Iya. Oke, nanti saya akan menemani. Gimana? Waduh, kasihan dong. Oh, dia bisa ulang tahun. Oh. Peraturan ya yang harus ditaati bersama. Yang pertama, tidak boleh merokok, yang baik di dalam ruangan maupun di luar area museum. Jadi kalau misalnya mau merokok harap di luar misalnya. Kemudian nanti tidak boleh bawa makanan dan minuman. Ya, nggak ada ya yang bawa ya. Oke. Nanti di dalam ada koleksi patung, ada fosil, ada alat batu. Mohon untuk tidak disentuh, kecuali nanti di akhir sesi di dekat pintu keluar itu ada 2 fosil yang boleh disentuh. Selain itu mohon untuk tidak disentuh ya. Kemudian nanti kalau teman-teman mau foto-foto, mau ambil video, mau bikin TikTok, sebanyak yang teman-teman mau boleh, tapi flashnya dimatikan ya. Kemudian dilarang membawa tas ransel yang besar. Ya. Kalau tas kecil boleh, untuk yang ranselnya bisa dititipkan di ransel
beras yang besar jadi dititipkan di rak karena membawa tas terlalu besar senggol. Oke, sebelum masuk ke museum kita ada bicara. Teman-teman jawabnya ora teka ora menak. Oke, namanya sambil ini ya. Ora teka ora menak. Kita coba ya, jangan malu-malu. Museum Somedo. Ora teka ora pen. Kayaknya pada lapar ya. Jadi nggak semangat. Kita coba sekali. Untuk di area museum ya. Pintu masuk area pintu utama guys. Ini bersama teman-teman. Jadi teori Big Bang itu adalah salah satu teori Bang, bang. pembentukan alam semesta yang paling terkenal, dikembangkan sama George, ilmuwan asal Belgia. Intinya, beliau berpendapat bahwa di 13,7 miliar tahun yang lalu terdapat gumpalan super atom yang dia memadat dan memanas, kemudian dia meledak. Dan ledakannya ini sangat dahsyat sampai akhirnya membentuk partikel-partikel di alam semesta, termasuk juga galaksi tempat kita berada. Ada yang tahu kita di galaksi mana? Bima. Santi. Oke, keren. Ini di sebelah sini, ini adalah display ilustrasi dari galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti itu ada alam surya kita kemudian ke atas surya ya. Ada matahari, Saturn, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tapi selain itu ada setidaknya 200 sampai 400 miliar bintang yang lain. Jadi nggak cuma salah surya kita aja. Galaksi itu sangat besar ya, Bima Sakti. Teman-teman ada yang tahu makhluk hidup pertama yang muncul di bumi apa? Ada yang tahu? Kalau secara saintifik, makhluk hidup pertama yang muncul adalah mikroorganisme. Dia di 600 juta tahun yang lalu. Makhluk bersel satu. Kemudian ada ikan di 300 juta tahun yang lalu. Baru kemudian muncul reptil, vertebrata, dan mamalia. Termasuk juga dinosaurus munculnya di 140 juta tahun yang lalu. Kemudian muncul primata, ya kera. Di 60 juta tahun yang terakhir, hominid. Hominid ini yang kemudian berevolusi menjadi manusia purba atau kita sekarang ini dulunya dari hominid. Nah, bumi itu ketika awal terbentuknya mengalami banyak pergeseran lempeng ya, tahu ya. Dan di sebelah sini, ini secara spesifik bagaimana ilustrasi Pulau Jawa terbentuk. Jadi ketika pertama kali muncul Pulau Jawa itu, yang paling pertama muncul adalah Jawa bagian barat. Tapi untuk Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur itu masih ada di muka air laut. Hanya gunung-gunung tinggi, puncak-puncaknya aja yang kelihatan, sisanya masih di bawah laut. Itulah kenapa kalau teman-teman peneliti melakukan penelitian di bukit-bukit di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu seringkali menemukan fosil-fosil fauna laut, termasuk di wilayah Semedo. Kalau di Semedo sekarang agak jauh kalau dari pantai ya. Tapi dulunya Semedo itu adalah garis pantainya.
Homo erectus, dan yang terakhir menjadi Homo sapiens. Keempat bentuk manusia purba ini ditemukan di Afrika. Sehingga itulah kenapa banyak peneliti yang percaya bahwa manusia purba itu dulunya mulainya dari Afrika. Gitu. Dan untuk Homo erectus ini, mereka adalah manusia pertama di Afrika yang jalan-jalan keluar. Jadi mereka nggak cuma diam di Afrika, tapi mereka jalan-jalan ke berbagai wilayah di dunia. Nah, tapi nggak cuma Homo erectus saja yang jalan-jalan. Sebagian dari Homo erectus yang tertinggal di Afrika, mereka berevolusi menjadi Homo sapiens atau manusia yang lebih modern. Kemudian mereka kembali jalan-jalan lagi. Gitu. Ada yang bisa menebak dulu mereka menyebarnya gimana? Karena dulu belum ada pesawat ya, belum ada Gojek. Ada yang bisa menebak dulu mereka menyebarnya gimana caranya? Ya, jalan kaki. Jadi dulu kalau teman-teman pernah mendengar ada istilah zaman es ya. Jadi zaman es itu ketika ada zaman es itu kutub utara dan kutub selatan itu mendingin, dan kemudian permukaan air laut itu menjadi terkonsentrasi atau tertarik di bagian kutub utara dan kutub selatan. Jadi muka air lautnya surut, dan itu nggak cuma 10 meter, 20 meter turunnya, sampai setidaknya 100 meter. Itulah kenapa laut-laut dangkal yang berada di berbagai wilayah di dunia itu kemudian dia berubah jadi daratan yang menghubungkan berbagai pulau, sehingga teman-teman Homo erectus bisa nyebrang, bisa jalan-jalan. Yang di sebelah sini, ini adalah Smilodon namanya. Smilodon. Ini salah satu fauna yang ditemukan di zaman es. Tapi kalau di wilayah Indonesia nggak ketemu, karena di Indonesia itu bagian wilayah tropis. Untuk zaman es sendiri dia ternyata setidaknya ada 4 siklus. Jadi nggak cuma sekali, tapi terjadi 4 kali siklus zaman es. Kalau misalnya teman-teman mau foto-foto dulu dengan Smilodonnya boleh ya, tapi mohon untuk tidak mendekat. Senyum. Oke, tadi saya sempat sedikit mention kalau Homo erectus itu dulunya berpindah ya dari satu pulau dari Afrika ke berbagai wilayah di dunia. Ini di sini kita bisa belajar lebih detail mereka perginya kemana aja. Mungkin kalau sekarang kita mau ke luar negeri itu harus urus visa dulu ya, urus paspor dulu, urus tiket pesawat, karena mereka dulu jalan kaki. Mereka ada yang dari Afrika itu ke selatan, ke wilayah Afrika Selatan. Ada juga sebagian yang ke utara, ke Spanyol, Prancis, Jerman, Georgia, termasuk juga ke wilayah Indonesia. Nah, yang unik di wilayah Indonesia itu sampai sekarang itu untuk Homo erectus, rangka manusianya itu hanya ditemukan di Pulau Jawa, termasuk di Semedo. Tapi untuk bukti budayanya, alat bantunya itu ketemu di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi untuk bukti manusianya baru ketemu di Pulau Jawa aja. Selain Pulau Jawa belum pernah ketemu khusus untuk Homo erectusnya. Ini adalah gambaran bagaimana teman-teman Homo erectus itu dulunya masuk ke Pulau Jawa. Di bagian yang putih ini, kalau sekarang ini laut ya, laut yang cukup dalam. Tapi dulunya ketika Pulau Sumatera dan Kalimantan masih menyatu, bagian yang putih ini adalah lembah dengan sungai, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi lintasan bagi Homo erectus. Nah, kenapa kok enggak ke Sumatera, kenapa kok enggak ke Kalimantan, tapi langsung masuknya ke Jawa? Karena pada waktu itu wilayah Kalimantan dan Sumatera itu cukup tinggi, dataran terjal. Jadi mereka memilih jalan yang enak, jalan yang gampang, langsung turun ke Pulau Jawa. Nah, untuk tinggalan budayanya, Homo erectus itu paling terkenal yang namanya kapak berimbas. Ini kapak berimbas, yang sebelah sini kapak mata. Jadi kalau kita sekarang mungkin pakainya pisau gunting gitu ya, kalau Homo
erectus pakainya alat bantu yang seperti ini. Yang ini asli. Oh ini asli. Iya asli. Yang ditemukan di sini, Pak. Benar. Nah, kalau untuk mengidentifikasi yang mana alat batu dan mana batu biasa, itu kalau teman-teman perhatikan di pinggir-pinggirnya, untuk alat batu itu ada indikasi penajaman. Jadi dulunya Homo erectus itu menajamkan pinggiran batunya. Pinggir samping-samping. Iya, samping-sampingnya itu Iya. ya, kelihatan ya. Iya. Ya, itu yang kemudian membantu teman-teman arkeolog untuk mengidentifikasi alat batu atau bukan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Halo guys. Oke, di sebelah kanan saya ini atau di sebelah kiri teman-teman ada 5 buah tengkorak manusia purba dari 5 spesies yang berbeda. Teman-teman, ada yang bisa menebak dari kelima spesimen ini mana yang umurnya paling tua? Kurang ajar. Yang itu ya paling kiri ya? Iya. Iya, jadi yang paling ujung itu adalah yang paling tua. Namanya Australopithecus afarensis. Ketemunya di Afrika. Ya. Kemudian untuk yang di tengah itu Homo habilis, dia sudah lebih modern. Kemudian dia baru berevolusi jadi Homo erectus. Dan yang lebih modern lagi ini Homo sapiens. Ini juga asli semua ya? Kalau yang tengkorak ini replika. Oh ini Afrika. Nah untuk yang kecil ini bukan tengkorak anak-anak ya. Ini tengkorak manusia dewasa. Tapi dia kerdil. Jadi tingginya cuma mentok di 1 meter dan beratnya mentoknya di 30 kilo. Jadi seperti anak-anak tapi sudah dewasa. Namanya Homo floresiensis. Ditemukannya di Flores. Jadi untuk di Flores itu memang agak unik karena ketemu individu yang kerdil seperti ini. Sedangkan di tempat lain di Indonesia belum ada yang ketemu yang seperti di Flores. Oke. Nah ini adalah persebaran situs-situs hominid atau situs-situs manusia purba. Kebanyakan situs manusia purba yang ditemukannya di Jawa bagian timur, jadi Jawa Tengah, Jawa Tengah sama Jawa Timur, termasuk juga Jawa Timurnya. Sedangkan Sumedo dia ada jauh di sebelah barat. Jadi dia terpisah dari situs-situs yang lain. Ini yang kemudian menjadi bukti bahwa Homo erectus kemungkinan mereka nggak cuma mengeksplor wilayah Jawa bagian timur, tapi juga jalan-jalan ke Jawa bagian barat. Dan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti dilakukan penelitian di wilayah Jawa barat, itu bisa jadi ketemu manusia purba juga. Tapi sampai saat ini memang belum pernah ditemukan. Nah ini adalah teman kita Homo erectus. Jadi bentuknya secara fisik Awas syutingnya, Ma. secara fisik Homo erectus itu digambarkan seperti ini. Dia digambarkan berapa? Karena mereka melakukan aktivitas fisik ya. Mereka setiap harinya bisa jalan sampai 50 kilo. Kalau kita mungkin jalan 10-2 kilo udah capek ya. Kalau mereka kuat jalan sampai 50 kilo buat cari makan. Kirain gede lagi ya kamu. Kalau manusia purba, Homo Apa yang erectus gede? itu tingginya kurang lebih sama dengan manusia sekarang, hanya postur badannya yang berbeda. Postur badannya Apanya gede, ya, Mbak? kapasitas otaknya yang berbeda. Ya, kalau Homo erectus dulu belum mengenal teknologi baju, jadi mereka belum pakai baju. Kalau sekarang kita udah pakai baju ya. Nah, untuk yang di sini itu yang paling pojok adalah Homo archaik, kemudian yang berevolusi menjadi tinggi dan berevolusi lagi menjadi progresif. Itu adalah bentuk evolusi Homo erectusnya. Kalau teman-teman perhatikan itu ada yang cukup berbeda ya antara yang masih tua kemudian yang lebih muda itu. Yang paling tua itu dia tulang alisnya masih sangat menonjol ya, yang di bagian gambar dinding itu. Kemudian yang tipik itu dia sudah
halus tulang alisnya gitu. Itu yang membedakan ketika teman-teman arkeolog menemukan fosil, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi dia masuk spesies yang mana itu berdasarkan bentuk tengkoraknya. Kita bisa lanjut ke ruangan sebelah sini. Oke, di sebelah kanan ini adalah ilustrasi bagaimana ketika teman-teman arkeolog atau para peneliti melakukan penggalian atau yang kami menyebutnya ekskavasi. Ketika ditemukan fosil, itu nggak boleh asal gali, nggak boleh asal ambil, tapi harus digali secara sistematis. Dan dari setiap kegiatan ekskavasi itu harus ada pencatatannya, harus didokumentasikan gitu. Barangkali teman-teman penasaran situsnya, tempat ditemukannya fosil-fosil di Semedo itu di mana? Di sini, yang putih ini adalah museumnya, tempat kita berada sekarang. Untuk situsnya berada di sini. Situsnya itu sangat luas, dia luasnya di 3 kali 3 km persegi. Jadi kalau tadi teman-teman masuk ke museum belok kiri ya. Tapi untuk situsnya itu lurus terus di bagian yang berbukit-bukit. Situsnya ada di sekitar situ. Nah, untuk di Semedo ini fosil-fosilnya ditemukan secara tidak sengaja. Ketika ada masyarakat Semedo yang melakukan menggali ladang ya untuk mengerjakan ladang, mereka secara tidak sengaja menemukan fosil. Nah, di sini ini adalah 4 warga Semedo yang paling pertama menemukan fosil. Ada Pak Sunami, Pak Adapri, Pak Duman, dan Pak Ansori. Bisa dibilang mereka ini pelopor penemuan fosil-fosil di wilayah Semedo. Nah, ketika mereka menemukan fosil, kemudian dilaporkan ke dinas, dan kami melakukan ekskavasi atau penggalian secara sistematis. Ya, ini adalah beberapa contoh letak ekskavasi atau lubang galiannya. Ini juga kami melibatkan masyarakat Semedo untuk membantu menggali. Ini tahun berapa, Pak? Untuk Pertama ditemukan. sekali ditemukannya itu di tahun 2005. Kemudian sejak saat itu jadi lebih sering ditemukan karena ilmuwan juga menjadi sudah aware dengan potensinya Semedo. Nah, ini karena fosilnya ditemukan di wilayah bukit, jadi kami menggalinya dengan bentuk tangga biar nggak longsor. Selain itu juga ada penelusuran di sekitaran sungai. Jadi kalau misal teman-teman nanti jalan-jalan di sungai di wilayah Semedo, bisa jadi teman-teman ketemu fosil karena sampai sekarang masih sering ketemu fosil yang dia hanyut oleh aliran sungai atau tidak sengaja ke bawah longsor. Kalau di luar Semedo, apanya fosilnya? Fosilnya ada banyak, terutama di wilayah Jawa Timur. Oh, belum. Sampai saat ini masih di sekitar Semedo. Ini adalah gambaran
ladang jagung atau hutan jati gitu ya. Kalau dulunya tuh setidaknya ada laut, ada sabana, ada hutan juga. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut ke ruang pamer selanjutnya. Ini adalah ruang pamer terakhir. Di sini kita disambut sama keluarga nomor. Oke, di sebelah sini dulu teman-teman. Kita tadi di awal sudah melihat dua jenis alat bantu ya dari pemain. Di sini kita bisa lihat lebih banyak. Ini ada kampak bebas, ini ada kampak genggam, yang ini sakti. Jadi alat bantu itu bentuknya macam-macam sesuai dengan kebutuhan yang pemain bos. Ada satu alat bantu yang unik yang ketemu di wilayah Semedo. Itu ada di sebelah sini. Ini namanya bola batu. Bentuknya bulat kayak bola. Teman-teman bisa menebak dulu pakainya di mana? Iya, dulunya dilempar. Karena pembayar besi itu kan masih berburu ya. Jadi mereka melemparkan alat batu ini ke mangsanya. Dan ini ukurannya cukup kecil ya, hanya sebesar bola tenis. Tapi kalau di Semedo kita ketemu ada yang ukurannya sampai di sebesar bola basket. Dan dia dari batu ya, sangat berat. Itulah kenapa pembayar besi itu berotot, karena alat batunya saja sudah sangat berat. Jadi masih semangat atau udah capek? Semangat. Oke, kalau masih semangat kita bisa lanjut ke sebelah sini. Ini adalah ilustrasi bagaimana teman-teman pemain membuat alat batunya. Jadi setidaknya ada 3 cara yang sudah diidentifikasi. Yang pertama, kumpulkan antar batu. Jadi ada 2 buah batu saling dikumpulkan untuk membentuk sebuah lancip. Kemudian ketika mereka sudah mengenal teknologi palu dan rata, mereka menggunakan palu dan rata. Kemudian yang terakhir itu ada teknologi yang namanya di amplas. Jadi alat batunya udah enggak goncang-goncang lagi bentuknya, tapi sudah halus, sudah rapi gitu. Untuk bahannya, bahan batu yang digunakan untuk alat batu juga bermacam-macam. Yang paling dulu itu ada batu koral, kemudian ada batu andesit, ada batu lempung, persikat dan juga lempung. Nah, nggak cuma batu, mereka juga menggunakan kain. Karena kita ketemu ada fosil kain, kemungkinan kainnya ini digunakan sebagai pegangannya atau gagangnya. Oke, di sebelah sini ini adalah fosil Rasaurus macam buaya muara. Ya, atasnya ya, ini giginya. Kalau teman-teman perhatikan tadi ada busa-busanya di atasnya. Itu adalah bekas dari teritip. Teman-teman tahu teritip? Kalau yang belum tahu teritip itu, kalau dia kalau teman-teman main ke laut, terus di bawah kapal tuh ada kerang yang nempel-nempel di bawah itu namanya teritip. Jadi kemungkinan ketika buaya muara ini mati, dia ambil ke laut, dan mayatnya itu ditempelin sama teritip-teritip itu, sampai akhirnya dia menjadi fosil bersama dengan teritip ya. Dan sebelah sini adalah gigi hiu dari spesies Carcharodon dan juga Galeocerdo atau hiu macan dan hiu putih. Giginya di Semedo kita ketemu banyak sekali gigi hiu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu, hiu itu nggak mungkin ompong. Kalau kita mungkin kalau giginya copot jadi ompong ya, tapi kalau hiu enggak. Karena kalau copot tumbuh lagi. Bentuk hiunya seperti ini, kurang lebih ya. Tapi ini ukuran yang lebih kecil, karena kalau ukuran aslinya museum kami nggak cukup. Tapi kalau teman-teman mau
sangat jelas karena ketika ditemukan sudah gak ada tanduknya. Jadi kemungkinan antara sapi atau kerbau atau banteng maksudnya, gitu. Yang besar ini ada yang bisa menebak ini kerbau atau banteng? Bison. Oke. Jadi yang besar ini adalah kerbau. Yang untuk yang banteng itu yang di sebelah sini. Jadi kalau banteng itu dia tanduknya lebih kecil dan melengkung. Ini banteng ya. Di sebelah sini kerbau. Jadi kalau kerbau itu besar, artinya juga lebih lurus. Oh ya, nanti teman-teman kalau bisa mau keluar, keluarnya dari pintu sebelah sini ya. Nanti kalau sudah selesai saya panggil, teman-teman mau balik lagi, foto-foto lagi boleh, tapi keluarnya dari pintu sebelah sini. Oke? Oke. Tadi saya di awal sempat bilang kalau ada fosil yang boleh dipegang ya. Fosil yang boleh dipegang ada di sebelah sini, di tembok ini. Ini adalah fosil kaki